tidak sahnya dia sebagai tersangka, maka bebas demi hukum. Kan nggak ada. Ingat, jangan euforia dulu. Tidak cermat, kabur. Kenapa semua dakwaan itu tidak disinkronkan? Apa yang dimaksud? Gitu. Ini yang membuat rancu. Tifa udah bilang, terima kasih Pak Presiden. Mau seperti apa? Atas andilnya Pak Presiden. Berarti ini udah digodok-godok gitu. Dengan perkara yang tergiring opini di bangsa ini. Dengan perkara ini yang sudah bertahun-tahun. Kenapa dia memberikan waktu seperti itu? Bukan kita iri enggak? Selamat malam pemirsa cumi-cumi.com dimanapun berada, balik lagi kita di special interview dan malam ini lagi-lagi ada special one kita Bu Eli dan Eti. Selamat malam Bu. Selamat malam, terima Senang kasih. sekali. Kenapa karena eksepsi Tifa diterima? Ibu senang? Senang? Senang ya? Senang, berkacau lah, kacau. Berkacau, berkicau atau Berkicau dan kacau. Oh, kenapa itu? Dalam hal ini ada baiknya eksepsinya diterima, berarti ada permohonannya yang diinginkannya terkabul. Namun di satu sisi kebaikan itu di dalam dakwaan itu jaksa kan melakukan dakwaan yang kurang jelas, kabur, kurang cermat, yang dikatakan unschoolable. Ya, kemudian dalam hal ini pihak kejaksaan sepertinya tidak memahami atau tidak nyambung antara dakwaan dengan Pembuktian atau pembuktian dengan barang-barang bukti, dengan hasil BAP tersebut. Nah, di sini ketika diterima tentu ada kesempatan sesuai dengan pasal 75 itu bahwa boleh untuk memperbaiki dan membuat dakwaan ulang. Diperbaiki, dibuat dakwaan ulang berarti dihapus. Ini enggak ada yang perlu diperbaiki. Oke. Itu boleh. Ya, karena saya pernah mengalami perkara itu, kemudian akhirnya saya menang. Oke. Tapi kan tadi majelis hakim mengatakan perkara ini dihentikan demi hukum dan jaksa tidak mengajukan pernyataan itu gitu loh, bahwa kami terima dan kami akan melakukan perbaikan dan mengajukan dakwaan ulang. Itu gimana tuh? Kalau dihentikan demi hukum tentang perkara apa? Sesuai dengan gugatannya. Gugatannya kan tentang pasal 32 dan 35. Jadi maka dihentikan demi hukum. Tapi kan dia tidak dibebaskan demi hukum. Nggak ada kata-kata pembebasan demi hukum. Ini baru ini. Jadi tolong jangan euforia dulu. Jadi yang dihentikan itu tentang pasal 32, 35. Dia kan menuntut bahwa pasal 32 ini adalah penggelapan. Pasal penyusupan. Pasal selundupan. Selundupan. Pasal 35. Dan di situ dituangkan bahwa pasal 32 itu tidak dapat dibuktikan oleh pihak yang memberikan ini ke pihak kepolisian. Oke. Kenapa tidak dapat dibuktikan? Menurut mereka, siapa saksi bahwa mereka itu di pasal 32 itu kan tertuang. Transmisi, mengubah, mengurangi, menambah. Ya. Di sini kan kita seperti ini. Ketika saya mentransmisi kepada Pak Vincent dengan KG KG atau KB kilobyte ya, KB lah ya. KB. Saya kirim di tempat saya foto tadi bagus. Saya kirim ke Pak Vincent. Pasti sudah berubah. Ada gradasi. Ada gradasi. Kemudian Pak Vincent kirim lagi 3 kali atau 4 kali pengiriman, yang menerima di situ blur. Seharusnya di sini hakimnya jeli. Ya. Untuk memahami apa tentang 32 ini. Undang-undang ITE itu. Undang-undang ITE itu. Jadi siapa saksinya? Se-Indonesia. Kenapa? Dia kirim. Dia transmisikan kepada tayangan besar di TV. Yeah. Salah satu media. Kemudian di situ dirubah.
dikurangi, ditambah. Dia tambah dengan Zoom. Tentu menghilangkan yang lain. Zoom ini apa? Ada penambahan warna. Oke. Warnanya jelas yang hitam tanda tangan tersebut. Kemudian muka di Zoom. Nggak boleh. Tapi kan dalam konstruksi hukum, nggak mungkin saksi seluruh masyarakat Indonesia itu kan jadi saksi. Nah, Tapi kan ada saksi pelaku. nah itu dia. Maka Tifa lah saksi pelakunya. Saksi pelaku. Ya. Dari mana kita tahu bahwa Tifa bisa jadi saksi? Dari menyerahkan dokumen tadi, mentransmisi dokumen tadi terhadap media tersebut. Dan dari tracking jejak digital itu semua mengarah ke Tifa sebagai sumber ya gitu ya? Atau Roy misalnya. Iya. Okay. Nah kalau dibilang media itu menjadi juga saksi atau turut serta, nggak bisa. Karena media itu wadahnya dan dia dilindungi dalam undang-undang gitu. Nah kalau orang memberikan dia kasih, dia terima. Jadi sebenarnya apa kedudukan perkara ini sekarang? Sebenarnya kedudukan perkara ini ada kelalaian jaksa. Kalau kita bilang jaksa tidak menghargai hasil kerjanya polisi, kita terlalu lebay. Kenapa? Pihak kepolisian sudah berbuat maksimal dari pelapor, penyidikan sampai tersangka. Dengan tersangka ini berarti mensreanya, perbuatan jahatnya ditemukan ada. Itulah due process of law terjadi baru dia tersangka. Pembuktian, kesaksian, alat bukti, barang bukti memenuhi menurut pihak kepolisian dalam gelar perkara internal. Kemudian naik tahap 1. Ketika tahap 1 naik itu sudah geser, sudah diberikan informasi kepada kejaksaan. Di sana jaksa melihat. Meneliti berkas itu. Berkas saya anggap sudah oke. Sempurna. Kemudian mau di tahap 2 ternyata belum, masih ada yang kurang. Kembalilah ke 19 ke 20. 19, balik P19. Ketika pengembalian tuh ada pengantar. Ya, dari jaksa. Berita acara pengantar dari kejaksaan. Perbaikan. Ada petunjuk lah di situ ada petunjuk. Untuk melakukan perbaikan. Ya, supaya ini sah diterima, maka kepolisian mengikuti petunjuk tadi. Dilengkapi, dipenuhi. Ketika dikirim tahap 2, dijawab oleh pihak kejaksaan. Berkas dinyatakan lengkap. Sudah lengkap dan sudah terpenuhi. Dinyatakan P21. Setelah P21 tahapannya tentu penyerahan barang bukti, alat bukti dan tersangkanya. Tahap 2. Proses tersangka ini, proses penyerahan ini dipakailah pasal KUHP 89. Di mana tahapan itu enggak salah. Sah tidak sah bukan dinyatakan ini salah. Ini kan ada persoalan administrasi. Iya. Di sini ketika pihak kepolisian mempersiapkan diri untuk mengantar, nanti pas hari itu dia nggak datang, dia ini kan tanggung jawabnya besar. Ini instruksi dari atasan, lebih baik diambil, kemudian diserahkan dengan jelas. Oke, itu sudah selesai. Sudah selesai. Lalu sekarang masuk di wilayah kejaksaan. Nah, penuntutan. Ada terjadi 2. Yang satu main dengan prapit. Yang satu main pada pokok perkara. Belum masuk substansi pokok perkara, ada tata cara beracara. Yaitu dokumen, pembacaan dakwaan. Eksepsi. Terus jawaban dari jaksa. Terus barulah mereka melakukan eksepsi putusan sela. Permintaan putusan sela ini, mereka tidak mengakui pasal 32, 35. Itu diterima. Berarti bukan tidak sahnya dia sebagai tersangka, maka bebas demi hukum. Kan gak ada. Ingat, jangan euforia dulu. Dan dalam teguran dengan putusan ada kejanggalan atau ada error en persona di situ, maka terjadilah obscur liber dari kejaksaan terhadap terdakwa. Dakwaan ini. Ya, dakwaan. Dan dengan jeli
kita boleh deh memberikan acungan jempol kepada pengacaranya yang Membaca kelemahan dakwaan jaksa itu. nah memberikan upaya hukum yang kesempatan diambillah untuk kepentingan kliennya. Itu hak hukum kliennya dilakukan dengan kelemahan yang ada di dakwaan. Di dakwaan. Itu. Tapi apakah dengan lemahnya dakwaan dia bebas demi hukum? Kan tidak. Ya. Nah dalam hal ini kita minta kepada semua pihak tahan diri, introspeksi, jangan memancing kericuhan, jangan memancing emosi dengan menyorak-nyoraki, euforia. Ini kan belum selesai. Sekali lagi saya sampaikan, pesta belum usai. Jangan dulu kalian senang. Bahkan belum sampai ke dessert ini ya. Belum. Masih makanan utama nih. Ya. Ya. Baru potong paha ayam doang. Baru potong paha ayam. Dada, kepala, ceker belum ya? Belum. Nah dalam hal ini kita melihat euforianya mereka tergores naluri hukum kita. Maka kita ingin memberikan edukasi. Saya minta kepada semua tokoh di Indonesia ini, penegak hukum, senior-senior saya, walaupun junior yang banyak hari ini pintar-pintar, tolong berikan edukasi terbaik tentang perkara ini. Karena jangan gagal paham. Banyak yang kurang dalam pemahaman atau tabu atau mispersepsi. Iya, dalam perkara ini. Namun kan rakyat kita atau bangsa kita ini cerdas. Dia nggak mau larut dalam persoalan ini. Dia hanya bisa melihat, menonton. Mereka pasti punya nilai. Hampir semua punya nilai. Tapi kan mereka nggak mengambil sikap. Dan hanya sebagai penonton. Ada sebuah sepertinya Tipa menganggap dia tidak pernah menghina. Kenapa pasal 32 ini dilakukan ke saya? Nah, pemahaman dalam menganalisa dakwaan ini sebenarnya udah pas. Cuman karena mungkin kabur lah ya. Tidak cermat, tidak jelas, menimbulkan anomali. Jadi susunan dakwaan ini menjadi rancu. Kesempatan itu yang menjadi celah bagi pihak terdakwa. Nah, tapi sekali lagi saya sampaikan, apakah dalam uji materi yang diputuskan hakim ini membuang atau memperbaiki dakwaan itu dengan mengembalikan apa yang sudah ditemukan oleh pihak kepolisian? Nggak bisa dirubah-rubah. Pengadilan ini menguji, memberikan pembuktian, kesaksian diuji. Baru nanti di putusan itu kesimpulan, replik, duplik, tahapan itu berjalan barulah sempurna. Hak hukum Pak Jokowi ada di situ. Hak hukum terlapor sebagai korban yang dihina. Jadi jangan berpacu kepada substansi lain. Ini dua persoalan gitu. Oke. Jadi apa yang kita bisa katakan, status perkara ini selesai atau bagaimana? Minta kepada pihak kepolisian untuk menjelaskan dakwaan itu seperti apa. Kenapa harus kepolisian? Kan dakwaan kepolisian itu yang punya mensrianya di situ. Ada kejahatan di situ tertuang. Makanya dia tersangka. Udah disepakati dua institusi ini. Nah, ketika dalam pendakwaan itu tidak jelas, hakim juga tidak jeli. Bukan kita hari ini saya menganggap hakim profesional, tapi dia kurang jeli dalam membaca putusan selah itu, hanya menjurus, tidak memahami dakwaan ini harus disempurnakan dengan pokok perkara. Kita kan minta pembuktian. Apa yang disampaikan mereka itu, kalau ini terjadi perkaranya seperti ini dianggap bebas demi hukum, itu nggak penting lah hukum ini menjadi panglima di negara ini. Pakai aja hukum rimba. Oke. Jadi kita udah jadi ilfil dengan cara-cara begini gitu. Kenapa? Apakah kita sakit hati dengan Tipa akan dibebaskan? Tidak. Kepastian hukum itu harus jelas. Kalau seperti ini
pokok perkara nggak masuk. Kan nggak mungkin itu dibebaskan demi hukum. Tapi diterima demi hukum. Eksepsinya itu. Eksepsinya. Kita sekarang melihat apa eksepsi itu. Tolong dipikirkan menjurus ke situ. Eksepsi itu eksepsi tentang pasal 32 atau seluruhnya? Kalau saya dalam statement TIPA, dia eksepsi mereka itu tentang pasal 32, 35. Pasal yang lain yang tentang pencemaran itu di apa? Di KUHP. Ini kan 32, 35 nih ITE kan? ITE. Di KUHP nggak dibahas mereka. Oh, Cuman mereka tidak dituangkan dalam eksepsi. eksepsi. Cuman TIPA tidak mengakui dia menghina. Nggak pernah saya hina Pak Jokowi. Saya nggak pernah loh bilang ijazah Pak Jokowi palsu. Padahal ada Padahal jejak ada. digitalnya. Seandainya dia tidak ada, dia juga dia dapat pasal 55 loh. Padahal itu juga bisa Turut dianggap serta. sebagai kesaksian palsu. Kesaksian palsu. Karena dia bilang tidak, ternyata dia pernah ngomong. Ya, Berarti hakim nggak nonton YouTube kayaknya Bu ya? Atau gimana? nggak nonton YouTube, nggak pernah tahu apa yang dinamika perkara ini ya. dinamika perkara ini tidak dijelaskan. Ya. Dan di dalam dakwaan atau di dalam gugatan atau di dalam yang berita acara yang diantarkan oleh pihak kepolisian itu juga enggak detail seperti apa yang disampaikan oleh TIPA itu gitu. Oke. Atau netizen atau orang-orang yang menonton, memahami. Keyakinan hakim itu dari mana sih asalnya? Apakah dari sekedar dakwaan atau juga dia sebenarnya mengikuti dinamika perkara ini di Saya luar? lihat hakim ini kurang dalam memantau atau kurang memahami perkara ini gitu. Secara utuh gitu ya? Secara utuh. Dia hanya berpatok kepada alasan dari gugatan itu dengan dakwaan. Makanya kita minta pihak kepolisian menyampaikan di mana kekurangan dakwaan itu dan dipulihkan dakwaan itu oleh kejaksaan. Oke. Kami maaf, jaksa itu adalah pengacara negara. Pengacara loh. Yang menemukan perkara ini polisi loh, ya. Nah, sekarang pengacara polisi ini, pengacara negara ini tidak sesuai dengan apa yang ditemukan, itu kan menyalahi juga. Nah, kita tidak menganggap ini ada permainan. Karena mungkin, maaf ya, perkara ini dengan rangkuman media, pembuktiannya banyak, polisi aja setahun untuk mendapatkan bisa lolos P21. Sementara kejaksaan cuma berapa minggu? 2 minggu apa 3 minggu sudah bisa buat dakwaan. Di sini mungkin karena mengejar waktu dengan digiring opini untuk publikasi, kejaksaan terlalu hati-hati sehingga error and persona. Dakwaannya tidak jelas, tidak cermat, kabur. Obscure libel. Jadi di sini kita harus menyikapi dengan cermat. Ada baiknya keputusan hakim itu, namun itu adalah langkah untuk penyempurnaan dakwaan agar kalau dakwaan itu tidak terang, tidak jelas, tidak cermat, hakim sulit untuk memberikan putusan. Nah, hari ini diperbaiki dengan waktu yang singkat. 7 hari. 7 hari kerja. Dengan waktu yang singkat. Dikoordinasikanlah dengan pihak kepolisian dalam temuan mana saja mens rea itu. Apa yang dinyatakan jahat itu. Apa yang dilakukan yang membuat Pak Jokowi terhina. Apa yang membuat Pak Jokowi ini dicaci maki. Apa yang menjawab Pak Jokowi ini dipermalukan. Contoh, saya kutip, Pak Jokowi otaknya kecil, supaya otaknya besar kita katapel. Itu sadis banget. Pak Jokowi nggak ada hubungan dengan saya. Saya nggak ada hubungan. Saya di sini hanya memberikan sebagai menganggap diri saya diperlakukan keluarga saya seperti itu. Sakit loh. Itu pidana murni itu. Nggak usah yang lain-lain dulu. Orang yang ngomong seperti itu
otak kecil, kita ketapel biar otaknya besar. Yang ngomong itu seperti tidak punya otak. Jangan nanti ibu kena pasal dong. Enggak kan seperti. Berani dia ngomong orang nggak begitu. Kan seperti nggak ada otak dia ngomong. Tega, seorang perempuan muslimah, etikanya nggak dijaga. Oke. Ya Tapi artinya intinya polisi sudah melakukan penyelidikan yang sangat luar biasa selama hampir 1,5 tahun. Lalu mereka menemukan banyak sekali bukti, alat bukti atau bukti, pokoknya Alat bukti, barang bukti, alat bukti, barang bukti, kesaksian lengkap. menghadirkan banyak saksi peristiwa, saksi ahli, apalah itu namanya. Lalu kemudian pihak kejaksaan mengatakan ini lengkap, oke, artinya layak untuk disidangkan. Lalu ternyata oke-nya jaksa tadi tidak sejalan dengan dakwaan yang dia buat. Mungkin Maka ada ketinggalan atau apa. muncullah celah di situ untuk pihak terdakwa mengatakan ini nggak jelas nih dakwaan apa. Tempat, waktu nggak jelas, kapan Tifa melakukan itu, di mana. Itu kan di eksepsinya mereka. Yang kemudian siapa korbannya nggak spesifik, bagaimana itu. Dan dengan kasus yang begitu lama dibahas, lalu dakwaan kabur, apa yang kita bisa katakan? Perbaiki dakwaan, lanjutkan perkara. Karena kalau dakwaan itu hanya untuk 32, 310, 311 itu, atau 433 atau 434, ada 160 dan ada beberapa pasal lain, itu nanti sumir dakwaan kalau tidak dirapikan gitu. Oke, berarti Jadi kalau itu tidak dilakukan, berarti keadilan dan hak hukum, juga kepastian hukum buat Pak Jokowi sebagai pelapor sebagai pelapor itu tidak terpenuhi. tidak bisa diperjuangkan oleh pengacara negara tadi. Ya, Dalam hal ini jaksa. ya. Artinya sengaja atau tidak sengaja jaksa membiarkan isu ini nanti akan bergulir terus. Iya, saya terserahlah mau marah sama saya. Kalau jaksa banyak kerjaan sehingga tidak bisa mensinkronkan antara Temuan polisi penyidikan, temuan polisi, antara hasil BAP, penyidikan. hasil penyelidikan dan penyidikan itu tidak sinkron. Jaksa mungkin sibuk atau banyak kerjaan. Pakai aja pengacara Pak Jokowi itu. Wah, ini sadis. Iya, jangan merugikan hak hukum orang. Dengan kelalaian kita, semua hukum ini dari kelalaian loh. Bisa orang mati, ini hak hukum ini kelalaian ini. Sehingga terjadi unskulibur. Tidak cermat, kabur. Kenapa semua dakwaan itu tidak disinkronkan? Apa yang dimaksud gitu. Ini yang membuat rancu, membuat blunder. Kalau pengawas semua kan ada. Tolong pengawas dari kejaksaan. Tolong pengawas dari hakim. Ini perkara enggak untuk dimain-mainkan, tidak untuk dijadikan timing dalam sebuah kepentingan sehingga carut marut hukum terjadi. Dampaknya ke negara loh. Hukum ini, perkara ini bukan untuk Pak Jokowi aja. Terus dan seterusnya. Perkara ini akan menjadi jurisprudensi. Ya. Maka bertepuk tanganlah Roy. Nah, Tapi ingat, itu menjadi jurisprudensi apabila ingkrah berkekuatan hukum yang tetap. Ini kan cuman baru seperti ini. Sekali lagi, ibarat kata kita ini begitu mendengar berita itu, kita berupaya, mana sih dakwaannya? Mana sih eksepsinya? eksepsinya? Nyambung nggak? Oke, ternyata celahnya banyak. Berarti dakwaan tidak cermat. Maka pihak kepolisian boleh dong koordinasi. Jaksa minta koordinasi atau polisi minta koordinasi. Saya udah capek nih. Saya direndahkan. Institusi kepolisian saat ini seperti apa, tercabik-cabik. Orang yang melakukan penyidikan yang selama ini. Dengan, bukan mensepelekan sih, kelalaian lah. Jadi jangan, ini perkara yang menjadi
memang tidak jadi atensi publik, tapi memberi digiring opini menjadi atensi publik. Dan ini ditonton loh, bukan Indonesia, dunia. Bahkan Tifa, saya 3 juta begini-begini. Maaf ya Bu Tifa, sedangkan Imam Besar Habib Rizik 17 juta pengikutnya. Ketika perkara hukum, salah tidak salah Habib, mana yang membela? Hanya segelintir. Kok merasa dibela orang banyak? Kalaupun ada, bersyukurlah. Jangan menjadi euforia, seolah-olah akan memancing kisruh, memancing pro kontra, menjadikan provokasi. Nah disinilah saya sedih. Kenapa sih nggak perkara itu aja didalamin gitu? Ini satu langkah sudah bagus ya. Nah tapi belum tahu ini bisa menggugurkan perkara ini. Emang Pak Jokowi kalau ini digugurkan nggak marah? Ya, bukan karena dia mantan presiden, tapi Bukan. sebagai warga negara yang mencari keadilan. Iya, sebagai pribadi. Ya, keadilan, kepastian hukum, perlindungan hukum. Jadi, bukan sebagai pribadi ya. Ini sebagai pribadi. Perkara ini kita yakini mungkin akan panjang. Ada drama seperti Deracin gitu. Berepisode-episode. Namun janganlah merendahkan bangsa sendiri dengan penegakan hukum yang carut-marut seperti ini. Oke, marah banget Bu. Kita sedih saya. Mau kemana? Siapa kita ngomong? Ya. Siapa yang memantau perkara ini? Pak Presiden yang memantau perkara ini. Tipa udah bilang, terima kasih Pak Presiden. Mau seperti apa? Atas andilnya. Atas andilnya Pak Presiden. Berarti ini udah digodok-godok gitu. Nah, kita ngomong apa? Coba kontrol dalam pimpinan saat ini dalam penegakan hukum itu di tangan Pak Presiden. Karena panglima tertingginya adalah Presiden dalam hukum ini. Yeah. Baik jaksa, bisa tolong profesional, tolong hakim, tolong profesional semua pihak. Kita hanya minta profesional. Jangan ada intervensi. Di sini kan dilihat siapa sebenarnya yang mengintervensi. Kalau kata-kata si Tipa itu ada Sumidasko, ada Pak Presiden, berarti ini terkondisi gitu. Anggaplah ada kelalaian Pak Jokowi, tidak memperlihatkan ijazahnya. Karena menurut dia, menurut orang sekelilingnya ini tidak penting. Ternyata berkembang sampai detik ini. Oke, namun dia jangan dihina. Yang seperti apa didatangin keluarganya umur 19 tahun bapaknya. Maaf ya, ibu saya menikah umur masuk 17 tahun. Itu zaman dulu biasa. Iya, jadi jangan dia merendahkan orang menikah sekian-sekian gitu. Sampai segitu mereka ya. Dia datang ke pusara, ke makam orang tuanya. Dan itu sebenarnya yang bilangnya anak sambung bung panjang sambung. Dan itu ini sebenarnya kan ada dalam dokumen pembuktian ada. Dan itu ada dalam lubuk hati seorang hakim. Harusnya. Ya karena kan walaupun misalnya dalam dakwaan itu mungkin itu tidak ini, tapi kan dinamika di luar itu terjadi gitu. Bahwa ada keterbatasan jaksa melakukan ini, tapi yang dikatakan suara hakim itu kan bukan berdasarkan dakwaan saja kan, tapi dia juga tidak kemudian berdiri sendiri di luar dinamika perkara ini kan. Iya. Alangkah naifnya seorang hakim memberikan putusan seperti itu. Dengan perkara yang tergiring opini di bangsa ini. Dengan perkara ini yang sudah bertahun-tahun. Kenapa dia memberikan waktu seperti itu? Bukan kita iri enggak. Biarkan mau salah dakwaan hakim mau gimana. Nanti setelah ada debat, ada pembuktian dan kesaksian itu. Baru hakim itu terbuka matanya. Kalau dia enggak pernah ibarat kata tidak mengikuti perkara ini dalam media ya. Mungkin dia tidak ada waktu ya. Nah, tolong buka pembuktian itu. Yang ada media. Contoh, datang ke rumah, ke pusara Pak Jokowi. Itu ada dalam media dakwaan. Itu penghinaan. Yang menghina anaknya begini, ada.
Jadi 28 Dan pernyataan-pernyataan yang terserak di hampir semua media makanya. dan di pernyataan-pernyataan mereka juga. Itu kayaknya kalau tidak ada unsur penghinaan itu Saya bilang, saya jujur ya, kalau perkara ini minta hakimnya di rumah dulu 2 hari atau 3 hari. Terus ambil dokumen itu, tonton dulu semuanya. Di mana? padahal sidang putusan ini kan harusnya Senin ya atau Selasa ya, diundur sampai Kamis atau memang agendanya Kamis. Ya saya tidak mengikuti. Saya kira kayaknya harusnya Karena Selasa, saya Pak. saya sibuk sidang di Jakarta Selatan. Maksudnya kalau Tadi kalau udah selesai sidang saya Jakarta Selatan, saya akan hadir. ya maksudnya kalau diundur itu kan saya pikir kemarin tuh mungkin hakim butuh waktu untuk merefleksikan kan. Ya. Karena kan keputusan dia itu kita percaya putusan hakim itu suara Tuhan. Jadi Final and binding. dia merefleksikan banyak hal, bukan hanya yang misalnya mungkin kalau suara hati itu bukan tergantung yang muncul di persidangan gitu ya. Tapi ya kita hargai semua proses yang terjadi hari ini. Hakim sudah memutuskan menerima eksepsi TIFA. Keputusan hakim kan tidak bisa diganggu gugat. Ya. Final and binding. Cuman saya menganggap hakim juga, kan etika itu ada 10. Mungkin profesionalnya oke, tapi tidak cermat juga. Di mana itu letak ketidakcermatannya? Ketika dakwaan ini, apakah walaupun dakwaan ini sedikit kacau, mungkin dia harus memberikan kesempatan lah untuk keterangan, yaitu masuk pada pokok perkara. Tapi di sisi lain kita juga ada memberikan poin terhadap hakim, mungkin daripada terjadi keraguan dalam memutuskan, jadi dianggap dakwaan jasa ini kabur, maka diberi kesempatan untuk membuat dakwaan baru. Okay. Nah, saya juga minta kepada PN Jakarta Timur atau orang yang bersangkutan, kenapa sidang itu di Jakarta Timur? Saya pernah bertanya karena di Jakarta Selatan itu gedung sedang direnov. Kok nggak diberikan keterangan itu? Kok TIFA bilang masih berstatement seperti itu? Gitu. Artinya apapun yang terjadi hari ini, karena ini putusan hakim, kita hormati, kita hargai, sambil berharap jaksa lebih jeli, lebih cermat, dan menggunakan fasilitas hukum KUHP pasal 75 ayat 4 itu ya. Supaya perkara ini tidak kemudian dihentikan secara total. Kita bukan karena kita mendukung Pak Jokowi atau apapun itu, tidak. Tapi rasa-rasanya siapapun pelapor kalau seperti ini, kayak rasa keadilannya itu benar-benar tersakiti gitu. Karena itu saya tambah sedikit. Ya. Ada itu Maret ya. Saya baru kenal dengan dia, tapi anaknya santun, baik. Dia memberikan statement ke saya, dibuatnya seperti tulisan, jangan euforia, karena jangan salah paham dengan putusan ini. Ya. Bahwa ini bukan kalah menang. Maka di sini kita minta dengan sangat berkoordinasilah antara jaksa dan pihak kepolisian, dan jaksa ambil kesempatan untuk perbaikan dakwaan agar hakim tidak ragu dalam memberikan keputusan. Kita boleh ada silap dan salah, pasti ada. Ibarat kata, kalau kita bawa mobil, kalau nggak kita ketabrak, kita nabrak. Jadi hari ini bukan karena kita merasa benar atau ada yang salah. Kita ingin menguji materi ini seperti apa sebenarnya. Karena ini sangat seksi, jangan salah dalam memutuskan. Jangan gagal paham dalam perkara ini. Hanya itu dari saya. Oke, siap. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam pemirsa. Akhir kata, peristiwa hukum itu memang sangat penuh dinamika. Tapi publik kemudian akan punya penilaian sendiri. Setiap keputusan hakim yang kita anggap sebagai suara Tuhan itu tidak lepas dari penilaian publik.
Apa yang terjadi hari ini kita hargai, kita hormati, tapi sekali lagi celah hukum, sarana fasilitas hukum dalam pasal-pasal itu mudah-mudahan dilihat lebih jeli lagi. Jadi tidak ada Yang dirugikan. warga negara yang rasa keadilannya dicoreng atau dinodai. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.